Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AN Creator. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang Al-Quran Hadis kelas 9, yaitu untuk semester 2 pada bab 4 dengan tema menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran, membentuk sikap cermat. Di sini ada istilah imalah, isimam, tasil, naql, mad atau qasr. Jadi ada beberapa istilah dalam bacaan Al-Quran, dalam qiraah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Ya, kita awali dengan satu, imalah. Apa itu imalah? Secara bahasa berasal dari lafal amila yamilu imalatan, condong atau miring. Itu secara bahasa. Amila yamilu imalatan. Kemudian secara istilah, mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Yang kedua, memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Bisa kita lihat di sini. Menurut Imam Hafs, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu Quran surah Hud, surah ke-11 ayat 41, ayat 41 juz 12. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafal majaraha yang dibaca imalah menjadi majareha. Ya, bisa kita lihat. Qala al-kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bisa kita lihat di sini ada secara penulisan itu majroha, sehingga dalam bacaannya harus dibaca dengan majreha. Di sini ada istilah tanda. Ya, jadi kita ulangi kembali. Ya, condong atau miring. Secara istilah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Ya, kita kasih bacanya majreha. Ya, majreha wa mursaha. Ini contohnya ya, dari sekalian. Selanjutnya kita masuk pada isimam. Secara bahasa artinya menggabungkan, memadukan, mencampurkan. Pengertian mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Kita lihat menurut Hafs, di dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu la ta'manuna. Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 11 juz 12. Lafal la ta'manuna juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harokat. Ya, jadi
bisa kita membacanya dengan samar. Ya, la ta'manuna. Ya, ini agak sedikit memoncongkan ya cara kita untuk mengucapkan bacaan isimam. La ta'manuna. Jadi setelah sukun itu terdapat domah ya. Jadi kita membacanya ada penekanan sedikit menjorok ke depan posisi bibir kita. La ta'manuna. Ya. Selanjutnya kita masuk pada tasil. Tasil artinya yaitu lunak atau meringankan. Secara pengertian, membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tasil. Ya, kita baca secara tasil yaitu secara lunak atau meringankan. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs hanya ada satu bacaan tasil, yaitu pada Quran surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 44, yaitu lafal a'jamiyyu wa arabiyyu. Ya, di sini ada alif, ada amyat, kemudian alif. Jadi dikatakan di sini bahwa secara pengertian hamzah pertama dibaca tahqiq jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tasil atau dilunak, diringankan. A'jamiyyu wa arabiyyu. Ini ya dari sekalian. Ya, cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ilha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut samar-samar. Jadi seakan ada ha tapi bukan ha. Itu juga seakan ada hamzah, bunyi hamzah tapi tidak begitu jelas. Sehingga membacanya a'jamiyyu wa arabiyyu. Seperti itu. Itu untuk contoh tasil. Selanjutnya kita masuk di naql. Naql dari kata naqala yanqilu naqalan, berarti memindah, menggeser. Secara pengertian, memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Saya ulang lagi, pengertian memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs hanya ada satu, yaitu pada kata bi'sal ismu. Quran surah Al-Hujurat surah ke-11. Cara membacanya, lafal bi'sal ismu selanjutnya dibaca naql dengan bi'salism, yakni memindahkan harokat alif kasroh pada huruf lam yang mati. Ya, ini ya. Jadi di sini ada harokat kasroh bi'salism. Jadi ada harokat kasroh yang alif lamnya ini ya tidak dipakai sehingga langsung ke lamnya ya. Alifnya nggak dipakai sehingga langsung ke lam lism ya, langsung lam mensukunkan sin, yakni memindahkan harokat alif kasroh pada huruf lam yang mati ya, ini ya. Jadi kasrohnya dipindah di lam yang sebenarnya ini di alif, tapi dipindahkan di lam. Cara membacanya, bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca secara naql menjadi bi'salismu. Ini cara membacanya seperti ini. Kemudian untuk penulisannya seperti ini, beda sekali. Jadi ini kaidah-kaidah dalam qiraah.
dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan yang terakhir, ya, atau bagian tanda baca Al-Quran yang terakhir, yaitu mad atau qasr. Mad dan qasr artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Jadi istilahnya mad ini panjang, kemudian qasr itu pendek. Permasalahan mad dan qasr timbul karena kekeliruan dalam bacaan Al-Quran yang dimadkan atau diqasr pada kata-kata tertentu, seperti bacaan mad dibaca qasr atau dibaca pendek atau sebaliknya. Kesalahan seperti ini dapat mempengaruhi makna ayat. Masalah lainnya timbul karena kesalahan-kesalahan kecil yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Baik. Contohnya, sebagian khatib membaca wala dzikrullahi akbar. Karena kurang teliti biasanya dibaca wala dzikrullahi akbar. Padahal di sini lamnya tidak dibaca panjang. Hal ini berakibat fatal karena kesalahan arti. Berikut konsep tentang mad. Kita lihat konsepnya tentang mad. Jadi mad menurut bahasa memanjangkan atau menambah. Menurut istilah memanjangkan suara huruf mad. Jadi huruf mad itu ada 3, mad asli, alif dahulunya harokat fathah, ya mati dahulu harokat kasroh, waw mati dahulu harokat dhammah. Kita lihat di sini ada mad asli, tabi'i, tabi'i harfi, mad iwad beserta contoh-contohnya. Mungkin ini telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, termasuk di kelas 2 juga ini ada dijelaskan. Mungkin nanti ada di sekalian bisa melihat lagi di buku-buku pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Itu juga dengan mad farqi, ya. Ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, begitu juga dengan contoh-contohnya. Mungkin di sini adik-adik bisa membaca-baca, memahami perlahan-lahan. Mungkin sampai di sini saja untuk penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan adik-adikku sekalian bisa memahaminya dan untuk lebih jelasnya lagi bisa mengambil referensi dari buku-buku panduan lainnya maupun dari video-video lain yang bisa menjadi adik-adik lebih paham lagi. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya akhiri. Allahumma musta'an billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.